Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami koas dari Universitas Yarsi yang sekarang sedang menjalani stasi ilmu penyakit dalam di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo. Izinkan kami untuk mempresentasikan tentang penyakit hipertensi. Untuk definisi hipertensi menurut ISH 2020 dan Perhi 2019, yaitu dengan sistol blood pressure-nya lebih dari sama dengan 140 eh, eh, air raksa dan diastolnya lebih dari sama dengan 90 dengan pengukuran berulang atau jika tekanan darahnya 180 per 211 air raksa pada kedatangan pertama yang disertai dengan penyakit kardiovaskular. Sedangkan berdasarkan ASC 2017, hipertensi yaitu dengan sistol blood pressure-nya lebih dari sama dengan 130 dan diastolnya lebih dari sama dengan 80 dengan pengukuran berulang. Lalu ini ada epidemiologi di Indonesia. Di sini ada 51,3 juta dewasa usia 30 sampai 79 tahun dengan hipertensi. Lalu ini ada klasifikasi tekanan darah. Ini ada kategori optimal, normal, normal tinggi, hipertensi derajat 1, hipertensi derajat 2, hipertensi derajat 3, hipertensi sistolik terisolasi. Lalu ini ada perbedaan, ini yang menurut Perhi, sedangkan ini menurut INAS 2020. Untuk patofisiologi hipertensi ini dibesarkan pada peningkatan aktivitas sistem saraf simpatis yang dimana terjadinya peningkatan produksi katekolamin, yaitu adrenalin dan non-adrenalin, yang menyebabkan terjadinya vasokonstriksi pembuluh darah dan peningkatan heart rate. Lalu yang kedua, peningkatan aktivasi sistem renin-angiotensin-aldosteron, yaitu terjadinya peningkatan produksi renin oleh makula densa juxtaglomerular yang berubah dalam mengubah angiotensin menjadi angiotensin satu yang kemudian dengan bantuan angiotensin converting enzyme akan diubah menjadi angiotensin 2 yang berperan dalam vasokonstriksi pembuluh darah. Yang ketiga, retensi natrium dan air akan menyebabkan terjadinya peningkatan volume darah yang akan mengaruhi cardiac output. Yang keempat, disfungsi endotel yang disebabkan oleh proses aterosklerosis dan faktor genetik juga menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah yang akan mengakibatkan hipertensi terjadi. Untuk manifestasi klinisnya, kebanyakan pasien hipertensi ini tidak ada keluhan. Bila simptomatik biasanya itu disebabkan oleh palpitasi, penyakit jantung atau hipertensi vaskular, seperti mudah lelah, sesak nafas, nyeri dada, bengkak kedua kaki atau perut, eh, lalu penyakit dasar seperti hipertensi sekunder, eh, biasanya itu polidipsia dan poliuria. Untuk Untuk dia diagnosis hipertensi, yang pertama dilakukan anamnesis ini untuk menanyakan berapa lama sudah menderita hipertensi, riwayat terapi hipertensi sebelumnya, dan efek samping obat bila ada. Riwayat hipertensi dan penyakit kardiovaskular pada keluarga serta kebiasaan makan dan psikososial. Faktor risiko lainnya berupa kebiasaan merokok, peningkatan berat badan, dislipidemia, diabetes, dan kebiasaan olahraga juga harus tanyakan ke pasien. Informasi penting yang dianjurkan untuk digali dalam anamnesa riwayat individu dan keluarga.
Untuk faktor risiko, eh, yang pertama riwayat menderita hipertensi, penyakit kardiovaskular, stroke, atau penyakit ginjal pada individu dan keluarga. Riwayat faktor resiko hipertensi pada individu dan keluarga, misal hiperkolesterolemia familial, alat merokok, pola diet dan konsumsi garam, peran aktivitas fisik, konsumsi alkohol, dan lain-lain. Untuk riwayat dan gejala kerusakan organ akibat hipertensi, penyakit kardiovaskular, stroke, dan penyakit ginjal, untuk pada jantung dari dada, sesak napas, edema, infak miokard, revaskulasi koroner, sinkop, riwayat palpitasi, aritmia, dan gagal jantung. Dan gejala pada organ lainnya. Eh, Lalu untuk riwayat kemungkinan hipertensi sekunder, itu pasien terdiagnosis hipertensi derajat 2 sampai 3 pada usia muda atau perburukan hipertensi yang mendadak pada pasien usia tua. Riwayat penyakit ginjal atau saluran kemih, penggunaan obat atau penyalahgunaan obat atau terapi yang dijalani saat ini, seperti menggunakan kortikosteroid, vasokonstriktor, nasal, kemoterapi, yohimbine, dan licorice. Lalu untuk tata laksananya di sini tekanan darah normal tinggi dengan eh, sistol 130 sampai 139 per diastolnya 85 per 89 itu kita intervensi gaya hidup lalu pertimbangkan inisiasi obat pada pasien resiko sangat tinggi dengan penyakit kardiovaskular terutama penyakit jantung koroner. Lalu hipertensi derajat 1 dengan sistol 140 sampai 159 per diastolnya 90 per 99 kita intervensi gaya hidup lalu inisiasi obat segera pada pasien risiko tinggi dan sangat tinggi dengan penyakit kardiovaskular, penyakit ginjal. Lalu kita inisiasi obat segera pada pasien risiko rendah sedang tanpa penyakit kardiovaskular, penyakit ginjal setelah intervensi gaya hidup dalam 3 sampai 6 bulan dan tekanan darahnya belum terkontrol. Lalu hipertensi derajat 2 dengan sistol 160 sampai 179 per diastolnya 100 per 100 sampai 109 kita intervensi gaya hidup lalu inisiasi obat segera pada semua pasien lalu kita kontrol tekanan darah tercapai dalam 3 bulan sedangkan hipertensi derajat 3 lebih dari sama dengan 180 per diastolnya 110 intervensi gaya hidup lalu inisiasi obat segera pada semua pasien lalu kontrol tekanan darah tercapai dalam 3 bulan. Lalu ini untuk ambang batas tekanan darah di klinik untuk inisiasi obat, kelompok usia 18 sampai 65 tahun, hipertensinya lebih dari 140. Lalu ini kalau ada diabetes, ambang batas tekanan darah sistolnya lebih dari 140. Lalu kalau ada penyakit ginjal kronik sama lebih dari sama dengan 140. Sedangkan diastoliknya di klinik kita eh, ambang batasnya itu lebih dari sama dengan 90. Sedangkan pada kelompok usia 65 per 79 itu sama dengan yang kelompok usia 18 sampai 65 tahun. Kalau yang lebih dari sama dengan 80 tahun, dia sistolnya ambang batasnya itu lebih dari sama dengan 160, sedangkan diastolnya lebih dari sama dengan 90. Ini bisa dilihat pada tabel kiri. Lalu untuk strategi penata laksanaan hipertensi tanpa komplikasi, yaitu pada terapi inisial dengan kombinasi dua obat, yaitu menggunakan S atau ARB plus CCB atau diuretik. Lalu pada langkah kedua kombinasi 3 obat yaitu S atau ARW plus CCB
plus diuretik, lalu hipertensi resisten tambah spironolakton 25 sampai 50 miligram satu kali per hari atau diuretik lainnya, alpha blocker atau beta blocker. Yaitu ini hipertensi resisten yaitu pada langkah 3 kombinasi 3 obat plus spironolakton atau obat lainnya. Lalu untuk strategi pengobatan pada hipertensi dan penyakit arteri koroner, pada terapi inisial kombinasi 2 obat yaitu S atau ARB atau beta blocker atau CCB atau CCB plus diuretik atau beta blocker dengan diuretik. Lalu pada langkah kedua yaitu kombinasi 3 obat. Lalu langkah ketiga, kombinasi 3 obat plus spironolakton dengan hipertensi resisten, ditambah spironolakton dan diuretik lain, alpha blocker atau beta blocker. Sedangkan pada strategi pengobatan pada hipertensi dan penyakit ginjal kronik, pada terapi inisial itu kombinasi 2 obat, yaitu S atau ARB dengan CCB atau S atau ARB dengan diuretik. Lalu lanjut ke langkah kedua, yaitu kombinasi 3 obat, yaitu S plus CCB plus diuretik. Lalu pada langkah ketiga, kombinasi 3 obat plus spironolakton, yaitu hipertensi resisten, ditambah spironolakton 25 sampai 50 miligram satu kali per hari, atau diuretik lainnya. Nah, lalu seperti alpha blocker atau beta blocker. Untuk strategi pengobatan hipertensi dan gagal jantung dengan fraksi ejeksi menurun, terapi inisialnya dengan S atau ARB dengan diuretik plus beta blocker. Lalu lanjut ke langkah 2 yaitu S atau ARB dengan diuretik plus beta blocker plus MRA. Sedangkan strategi pengobatan hipertensi dan fibrilasi atrial itu terapi inisialnya dengan kombinasi 2 obat yaitu atau ARB plus beta blocker atau CCB non DHP atau beta blocker plus CCB. Lalu lanjut ke langkah 2 dengan kombinasi 3 obat S atau ARB plus beta blocker plus CCB DHP atau diuretik atau beta blocker plus CCB DHP. Lalu bisa ditambahkan antikoagulan oral jika ada indikasi sesuai skornya, kecuali ada kontraindikasi. Lalu ini ada obat-obat lini pertama, lini kedua. Untuk lini pertama itu contohnya S inhibitor, contohnya captopril, lalu ARB ada kandesatan, CCB ada amlodipin. Lalu pada lini kedua untuk diuretik loopnya contohnya furosemid. Lalu ini beta blocker ada bisoprolol, ada beta blocker kardioselektif dan vasodilator contohnya nebivolol. Untuk obat lini utama lainnya ada alpha 1 blocker, contohnya itu doxazosin. Lalu ini ada kontraindikasi obat antihipertensi, yaitu obat diuretik kontraindikasinya tidak dianjurkan pada pasien GOT. Lalu beta blocker kontraindikasi pada pasien asma, lalu pada pasien bradikardi. Kalau obat CCB dia kontraindikasinya relatif takiaritmia, gagal jantung, dan terdapat edema tungkai berat. Sedangkan obat S inhibitor kontraindikasinya relatif pada perempuan usia subur tanpa kontrasepsi dan tidak dianjurkan pada kehamilan, riwayat angioödem, hiperkalemi, dan stenosis arteri renalis bilateral.
Untuk efek Lalu di samping, efek samping obat antihipertensi sendiri ini untuk inhibitor eh, bisa batuk atau hiperkalemia. Untuk angiotensin reseptor blocker, hiperkalemia lebih jarang terjadi dibandingkan ACI. Untuk dihidropiridin bisa terjadi edema pedis, sakit kepala. Untuk non dihidropiridin terjadi konstipasi, sakit kepala. Untuk diuretik sering berkemih, hiperglikemia, hiperlipidemia, hiperurisemia, difusi seksual. Untuk sentral alpha agonis, sedasi, mulut kuring, rebound hypertension, disfungsi seksual. Untuk alpha blocker, edema pedis, hipertensi ortostatik, dan pusing. Untuk beta blocker, lemas, bronkospasme, hiperglikemia, dan disfungsi seksual. Lalu untuk pencegahan, pasien hipertensi dari satu tanpa faktor risiko kardiovaskular lain itu pola hidup sehat. Harus dijalani setidaknya selama 4 sampai 6 bulan. Bila tidak ada perbaikan, dapat memulai terapi farmakologi. Pola hidup sehat itu kayak penurunan berat badan, mengurangi asupan garam, olahraga, berhenti konsumsi alkohol, dan berhenti merokok. Untuk eh, komplikasi hipertensi ini berdasarkan target organ. Kayak cerebrovaskular itu eh, bisa terjadi stroke, demensia vaskular, pada mata bisa terjadi retinopati hipertensif, kardiovaskular bisa penyakit jantung hipertensif, disfungsi atau hipertrofi ventrikal kiri, atau penyakit jantung koroner. Pada ginjal dapat terjadi nefropati hipertensi, albuminuria, penyakit ginjal kronis. Pada arteri perifer dapat terjadi claudicatio intermittent. Untuk prognosis hipertensi ini bergantung pada seberapa baik kontrol terhadap tekanan darah. Hipertensi memerlukan manajemen jangka panjang. Hipertensi yang tidak terkontrol akan menyebabkan komplikasi berupa kerusakan target organ sehingga meningkatkan morbiditas dan mortalitas. Mungkin ini daftar pustakanya dan sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.